Coba kita rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kemarin Pak Ali sudah share di forum kelas Google Classroom. Eh, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, kalian kan harus membaca dulu materi bab pertama tentang jarak pada dimensi 3. Kemudian di sana juga ada beberapa isian-isian yang harus kalian coba mengisi. Kemudian kalau sudah di-share, dikirim di di tugas. Dan Pak Ali juga memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Nah, sebelum kita mulai, saya beri kesempatan untuk bertanya lebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Pak, pindah device. Kenapa? Mohon maaf Pak, saya pindah device tadi ini. Oh ya. Yang lain ada pertanyaan kah? Tadi ada materi apa Pak saat saya tadi pindah device tadi ini? Soalnya baterai saya tadi low bat. Mohon maaf. Ya, Pak Ali hanya menginfokan sambil menunggu beberapa temanmu ini masih sedikit tadi ini, sekarang sudah 22 yang bergabung. Pak Ali memberitahu bahwa kemarin Pak Ali sudah share di forum dan juga di tugas. Kemudian dibaca bukunya yang sudah Pak Ali share itu, dan ada beberapa pertanyaan, ya kan? Nah, pertanyaannya kalian isi, kemudian mengisinya boleh di kertas, di apa begitu. Kalau di kertas ya nanti di di foto lalu dikirim. Dan saat ini kalian saya beri kesempatan untuk bertanya lebih dahulu tentang bacaan-bacaan ataupun soal-soal yang kalian rasa sulit. Nanti setelah itu baru Pak Ali lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Namamu siapa, Mak? Nah, Saya Gisela, Pak. siapa? Gisela. Gisela. Oke, silakan ditanya. Cara menentukan jarak antara dua titik itu gimana, Pak? Cara menentukan jarak dua titik. Ya, baik. Saya tampung dulu. Yang lain barangkali ada pertanyaan. Yang lain ada pertanyaan kah? Pertanyaan yang berbeda? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, gini. Pak Ali ingin mengetahui kalian sudah baca belum buku yang Pak Ali kirim itu? Sudah ya? Oke. Di halaman pertama awal itu ada gambar foto orang lama sekali. Kalau kalian masih ingat siapa namanya gambar foto itu? Tidak ada yang ingat. Itu adalah gambarnya orang Yunani yang bernama Pak Euclid. Ya, namanya Pak Euclid. Pak Euclid ini hidup di tahun 300 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi kamu bisa membayangkan 300 tahun sebelum Nabi Isa. Itu kehidupannya Pak Euclid. Nah, Pak Euclid ini orang yang mempelajari tentang geometri. Maka Pak Euclid ini
oleh orang matematika dijuluki bapak geometri, karena Pak Euclid selain menulis, selain mempelajari, juga dicatat di bukunya itu, dan sampai sekarang di bukunya itu masih juga berlaku teori-teori yang dikemukakan oleh Pak Euclid. Makanya Pak Euclid dijuluki sebagai bapak geometri. Nah, saya cerita sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari Gisela tadi, bahwa Pak Euclid di dalam teorinya, di dalam bukunya itu menyebutkan dalam dimensi 3 ada 3 unsur, yaitu unsur titik, unsur garis, dan unsur bidang. Tiga unsur itu tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya ditunjukkan dan diberi keterangan. Siapkan buku kalian ya untuk mencatat yang penting-penting. Yang pertama adalah titik. Titik itu dikatakan berdimensi 0. Bisa membaca tulisannya Pak Ali? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Titik berdimensi. Bisa. Kemudian yang kedua, garis. Garis itu berdimensi 1. Kemudian yang ketiga, bidang. Berdimensi 2. Nah, apa maksudnya berdimensi 0, 1, dan 2? Sebentar, ini ada temanmu. Oh, Olivia. Olivia ini oke, saya terima saja. Kalian kenal Olivia ya? Saya, Pak. Iya. Ini yang menggunakan 2 perangkat yang berdekatan. Coba dimatikan salah satu saja supaya Baik, Pak. Saya matikan. biar tidak feedback. Satu aja yang digunakan. Baik, saya lanjut. Titik dikatakan berdimensi 0, itu artinya titik itu tidak punya ukuran panjang, tidak punya ukuran lebar, tidak punya ukuran tebal. Berarti kalau ditanya titik berapa panjangnya, ya 0. Berapa lebarnya titik, ya 0. Berapa tebalnya titik, ya 0. Jadi dia nggak punya dimensi, atau dimensinya itu 0. Makanya titik itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa digambarkan bahwa yang begini inilah yang dinamakan titik. Kemudian garis itu diberi keterangan berdimensi 1, artinya garis itu hanya memiliki panjang, ukuran panjang. Tapi dia kalau ditanya berapa lebarnya ini 0. Ya. Berapa tebalnya juga 0. Jadi dia hanya memiliki ukuran panjang, hanya 1 ukuran saja. Makanya dia dikatakan berdimensi 1. Bidang itu dikatakan berdimensi 2 karena sebuah bidang itu memiliki ukuran panjang, memiliki ukuran lebar. Dimensinya, ukurannya 2. Maka dia dikatakan berdimensi 2. Kalau ditanya berapa tebalnya? Oh, nggak ada. Tebalnya ya 0. Jadi di dalam dimensi 3 yang disampaikan oleh Pak Euclid ada 3 unsur, titik, garis, bidang. Nah, pada dimensi 3, misalnya kita membuat sebuah kubus misalnya, atau balok begini.
Maka supaya nanti kita mudah memahaminya, kalau kita menggambar bidang dimensi 3, rusuk yang tampak itu kita garis tebal, garis penuh, sementara yang tidak tampak di belakang itu kita beri garis putus-putus. Itu untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, dalam bangun ruang begini, titik-titik pojoknya itu kita beri nama. Ini kita beri nama. Nah, biasanya urut memberi namanya. Kalau di sini ini titik A, di sini titik B, ini C, ini D, E, F, G, yang sana H. Jadi urut supaya memudahkan kita. Kalau meloncat-loncat nanti jadi bingung. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Gisela tentang bagaimana cara mengukur jarak 2 titik. Misalkan pada bangun ini ada titik A dan ada titik B. Untuk mengetahui jaraknya, kita bisa menggunakan penggaris. Diukur berapa panjangnya. Itu kalau kita punya penggaris. Ya. Nah, kalau seandainya ukurannya tidak sentian, mungkin kalau orang di luar negeri itu biasanya menggunakan inci, ya kita gunakan satuan inci, penggaris yang ada incinya. Nah, sebelum mencari jarak, sebenarnya ada pertanyaan yang mendahului, yaitu tentang pengertian jarak. Jarak itu apa? Gitu. Kalau Pak Ali menggambar ini, kalian bisa lihat ini kira-kira gambar apa ya? Siapa yang tahu ini gambar apa ini? Jawa Timur. Hah? Lomak juga. Betul. Betul, ini Jawa Timur, Madura, Bali. Peta, Pak. Ya, peta Jawa Timur. Katakan Surabaya. Banyak kali. Ini kota S. Ntar ada yang mau masuk. Revandi Pribadi. Revani Pribadi. Apakah teman kalian ini? Ya, Pak. Iya, Pak. Tapi dia tidak menggunakan akunnya SMA 10. Harusnya menggunakan, ya dah. Karena ini kalian tahu, saya terima saja ya. Biar dia mengikuti pelajaran. Ya, Pak. Revandi, Baik, Pak. Revani, halo. Revani Ini bisa Revani bisa mendengar sapaan Pak Ali? Rani, can you hear him? Revani, halo Revani. Kalau nggak menjawab tak keluarkan. Dikit lu nanti. Mana Revani? Karena dia tidak menggunakan akunnya SMA 10. Revani katanya nggak bisa join, Pak. Loh, iya karena ini sudah diterima Pak Ali. Ini ada lagi Farica Agatha. Kalian kenal? Ya, kenal. Iya, Pak. Oke, saya masukkan dulu Farica. Halo Farica. Farica. Halo Farica. Farica bisa dengar suaranya Pak Ali? Jaika. Farica. Ja, can you hear me? Oke, Farica karena nggak menjawab, saya keluarkan karena tidak Dikit menggunakan saja, Pak. akunnya, ya, karena tidak menggunakan akunnya SMA 10.
Oke, Farica sudah keluar. Si siapa tadi? Fani tadi yang mana? Fani? Revani? Ah, ini Revani bergabung. Dia menggunakan akunnya SMA 10. Halo Revani. Iya, Pak. Tadi yang menggunakan akun bukan SMA 10 nggak bisa masuk. Iya, Pak, tadi salah. Oke. Baik, saya lanjut ya. Jadi kalian bisa melihat ini adalah peta Jawa Timur. Di sini ada titik. Saya beri nama S Kota Surabaya. Di sini ada kota Madiun misalnya, M. Ya, jalan kalau dari Surabaya ke arah barat dulu gitu, terus mungkin nanti agak nyerong sedikit, nggak tahu lewat kota mana saja. Nah, begitu. Ya. Atau bisa juga kalau kita dari Surabaya ke Madiun ini lewat Gresik dulu. Lewat Gresik, Orangnya siapa itu? mic-nya dimatikan. Mar. Oke. Ya. Nah, ini kalau kalian naik mobil lewat ke Gresik, ini bukan jarak Surabaya Madiun. Termasuk juga jalan ini yang dilalui ini juga bukan jarak Surabaya Madiun. Lalu yang menyatakan jarak itu gimana? Yang menyatakan jarak itu adalah dari titik S ke titik M ini ditarik garis lurus, tidak boleh belok-belok. Nah, yang garis lurus ini kalau diukur itu namanya jarak. Ya, kalau yang lewat Gresik ini juga bisa diukur. Yang lewat jalannya sebenarnya ini pun juga bisa diukur. Dari banyak ukuran-ukuran itu, yang paling pendek adalah yang garis lurus. Ya, nggak tahu garis lurusnya itu nanti mungkin lewat sawah-sawah atau lewat sungai juga mungkin ya. Tapi yang namanya jarak itu adalah ukuran yang terpendek. Nah, sekarang karena jarak itu adalah ukuran yang terpendek, kalau misalnya kita lihat ke kubus ini, yang dimensi ini sudah selesai, saya hapus ya. Pak, saya izin minum susu dulu ya Pak ya. Oh boleh. Sambil tiduran juga nggak apa-apa, tapi sambil mendengarkan, sambil mencatat juga. Oke, Pak Ali punya kubus A B C D E F G H. AB panjangnya 4 misalnya, BC panjangnya 3, CD panjangnya 5. Nah, lalu Pak Ali tanya, berapa jarak titik A ke titik D? Coba dijawab, berapa jarak titik A ke titik D? 4? Salah. 3. 3. A ke D itu sama dengan B ke C. 3. Ya, bukan 4. Iya, Bapak. Saya perbesar. Ini juga kalian perhatikan bagaimana caranya menggambar kubus. Pertama, membuat persegi panjang. Kemudian membuat persegi panjang lagi di atasnya. Ini jaraknya. Ini juga begitu, jaraknya sama dengan yang atas itu. Ini. Lalu ini ditarik. Ini jaraknya dengan kesini sama. Tapi yang ini putus-putus.
lalu tinggal menghubungkan titik-titiknya ini, maka akan jadi balok atau kubus. Saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ini panjangnya 4, ini panjangnya 3, ini panjangnya 5. Jarak A ke D sama dengan jaraknya B ke C. Jadi kalau ditanya berapa jarak A ke D, ya 3. Itu ya. Ini enggak kelihatan. Oke. Kemudian kalau ditanya berapa jarak titik F ke titik E? 4, betul. 4. Nah, berapa jarak titik F ke titik G? 3. 3, betul. Berapa jarak titik A ke titik F? 5. Nah, kok tahu 5 bagaimana? Soalnya sama kayak G ke titik C. A Iya, nya bukan. sama G ke D. Yang paling tanya jarak titik A ke titik F. Titik A ini, F ini. Pak, berarti itu pakai Pitagoras ya, Pak? Betul sekali. Jadi kalau mau mencari jarak titik A ke F, boleh saja kamu jalannya dari A ke B 4, lalu naik ke atas 3. Jadi lintasannya panjangnya 7, ini 4, ini 5, jadi 9. Tetapi itu bukan jarak yang terpendek. Jarak yang terpendek adalah dari A langsung lurus ke F. Ini akan lebih pendek. Nah, cuman untuk mencari jarak A ke F, kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi kita gambar segitiga begini. Ini A, ini B, ini F, ini 4, ini 3. Itu. Pelajaran SMP kelas berapa ini? SMP kelas berapa, masih ingat? Lupa, oke, nggak apa-apa. Caranya menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjangnya AF. AF kuadrat sama dengan AB kuadrat, atau langsung saja bilangannya. AB kuadrat itu adalah 4 kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi AB dari AF sama dengan akar 25 sama dengan Sebentar, Pak. 5. Oke, silakan bertanya. Sebentar, Pak. Itu 3 ya, Pak ya? Yang mana? Itu 3 ya, Pak ya? Yang mana? Yang ini. Yang FB ini kan 3. Iya. Kan Sorry. tingginya Bukan. BF ini bukan 3 ya? BF ini panjangnya sama dengan CG ya? iya, ini 3. Iya, betul, bukan 3 Tinggi. tapi 5. Berarti yang ini 5 kuadrat. 5 kuadrat 25 berarti 16 tambah 25 41. Berarti AF akar 41. Ya, betul. Nah, tanya lagi, Pak, berapa akar 41 itu? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Nah, karena 41 itu bukan bilangan kuadrat, ya tidak bisa disederhanakan. Ya sudah, biarkan saja dalam bentuk akar. Ya. Nanti lain kali Pak Ali akan tunjukkan bagaimana cara mengukur barang-barang, misalnya tali atau kain atau kayu yang panjangnya itu tidak
tidak bilangan bulat. Ya, nanti lain kali Pak Ali tunjukin. Nah, jadi dengan demikian kita kalau mau mencari jarak dua titik bisa langsung melalui ukuran yang tampak, bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itu jawaban pertanyaan Gisela. Saya beri Udah kesempatan. paham, Pak. Terima kasih. Silakan yang mau tanya lagi. Ada yang mau tanya? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ini Pak Ali hapus ya. Pak Ali hapus. Bahwa tadi dikatakan ada 3 unsur dalam dimensi 3, yaitu unsur titik, unsur garis, dan unsur bidang. Titik itu dikatakan berdimensi 0 karena tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tebal. Sementara garis itu dikatakan berdimensi 1. Alasannya memiliki ukuran panjang saja, tidak memiliki ukuran yang lain. Berarti garis dimensinya lebih besar daripada titik. Nah, karena garis lebih besar dimensinya daripada titik, maka sekarang kita mengarah ke posisi sekarang. 2 unsur, yaitu unsur titik sama unsur garis. Oke, sebentar. Unsur titik dengan titik dulu. Kalau ada 2 titik, titik A dan titik B, maka posisi 2 titik itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 2 titik tidak berimpit seperti begini, terpisah. Ya, terpisah. Kemungkinan yang kedua, 2 titik itu berimpit. Berimpit jadi satu, di sini itu titik A, di sini ya titik B juga, misalnya begitu. Posisi yang begini dinamakan berimpit, yang begini dinamakan terpisah. Itu kalau unsur titik dengan titik. Nah, sekarang unsur titik dengan garis. Ada 2 kemungkinan, ini ada garis, ini ada titik. Jika posisinya seperti begini, maka ini dikatakan titik di luar garis. Dimensi titik itu 0, dimensi garis itu 1. Maka kita menyebutnya yang lebih kecil dulu. Titik itu lebih kecil dimensinya. Jadi kita katakan titik di luar garis. Kemungkinan yang kedua, ini titik. Nah, begini. Ini namanya titik pada garis. Jangan dibalik. Garis pada titik. Kurang tepat. Kalau yang disebutkan itu yang dimensi lebih besar, garisnya lebih dulu, maka kita mengatakannya garis memuat titik. Tetapi kalau titiknya dulu, kita katakan titik pada garis. Oke, itu unsur titik terhadap garis. Ada 2 kemungkinan, kemungkinan 1, kemungkinan 2. Sekarang unsur titik dengan bidang. Kalau ini ada bidang, lalu ada titik di sini, maka sama dengan yang ini tadi. Kita mengatakannya titik di luar bidang.
Lalu yang satunya lagi, kemungkinan yang kedua di sini. Kita mengatakannya sama juga. Ini dikatakan titik pada bidang. Nah, sekarang garis terhadap garis. Posisi garis terhadap garis ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini garis dengan garis yang ini. Ini kalau sama-sama diperpanjang, mereka tidak pernah bertemu, maka kita katakan garis sejajar garis. Ingat-ingat ya istilahnya ya. Kalian segera mencatat biar tidak kelupaan apa istilahnya tadi. Yang begini tadi itu apa namanya? Titik di luar. Kalau yang ini Luar. namanya titik pada. Yang ini juga sama. Ini di luar, ini pada. Sekarang kalau unsurnya garis dengan garis, jika posisinya seperti begini, kalau diperpanjang, sama-sama diperpanjang, mereka juga nggak pernah bertemu, maka ini dinamakan sejajar. Sejajar. Kemungkinan yang kedua, ini garis, ini garis. Nah, ada titik potongnya. Maka ini dikatakan garis berpotongan dengan garis. Tetapi yang ketiga, garisnya tuh begini, tapi nggak ada titiknya. Silang. Bersilang. Ya. Bentar, ada yang manggil sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, salah pencet. Orangnya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi yang ada titiknya ini dinamakan berpotongan, tetapi kalau tidak ada titik potongnya dinamakan bersilangan. Seolah-olah dia berpotongan, tapi sebenarnya tidak. Sama halnya dengan spidol yang Pak Ali bawa ini. Kalau begini, maka ini berpotongan. Tetapi kalau begini, nah, ini tidak menyentuh. Tapi kalau dilihat dari depan sana, seolah-olah bersentuhan. Maka yang begini ini berpotongan. Dan kalau digambar pada media kertas atau papan, tidak perlu ada titik. Karena kalau diberi titik, itu artinya berpotongan. Oke ya. Jadi kalau garis dengan garis ada 3 kemungkinan. Sejajar, berpotongan, bersilangan. Sekarang garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, segera diikuti di gambar ya, biar nggak lupa ya. Ini Pak Ali karena tempatnya terbatas, yang nggak kepakai Pak Ali hapus. Ini ada garis, ini ada bidang. Yang begini ini, ya, posisi antara garis dengan bidang dinamakan garis sejajar bidang. Artinya garisnya diperpanjang, bidangnya nih terus diperpanjang juga, mereka nggak pernah bertemu. Maka dinamakan sejajar. Kemungkinan yang kedua yang begini. Nah, begini. Ya. Ini dinamakan garis menembus bidang. Kalau disebutkan garisnya dulu, kata kerjanya menembus. Garis menembus bidang. Dan titik ini dinamakan titik tembus. Titik tembus itu berupa sebuah titik
dia itu menjadi anggotanya garis, titik ini juga menjadi anggota bidang, terletak pada bidang. Nah, kalau kita menyebutkannya bidangnya dulu, maka kita katakan bidang ditembus garis. Kemungkinan yang ketiga, ini bidangnya, lalu ini garisnya. Nah, begini. Garisnya ini nempel pada bidang. Maka kita katakan garis terletak pada bidang. Bukan berimpit. Istilah berimpit itu dipakai kalau dimensinya sama. Ini garis dimensinya berbeda dengan dimensinya bidang. Maka kita katakan yang lebih kecil garis pada bidang. Ya, jadi posisi garis terhadap bidang ada 3, yaitu sejajar, garis sejajar bidang, menembus, terletak pada. Sekarang kita lanjut bidang. Bidang dengan bidang. Bidang dengan bidang, kemungkinan yang pertama adalah ini. Nah, ini. Jadi bidang ini di atasnya yang bawahnya, cuman mereka kalau sama-sama diperpanjang nggak pernah bertemu. Maka posisi yang semacam ini dinamakan sejajar. Bidang sejajar dengan bidang. Kemungkinan yang kedua begini. Ini namanya bidang berpotongan dengan bidang. Yang tegak ini bidang posisi tegak, dan yang ini yang mendatar. Mereka berpotongan. Nah, supaya kalian lebih cermat, kalau garis dengan garis berpotongan, maka perpotongannya itu berupa titik. Garis itu berdimensi 1, sedangkan titik berdimensi 0. Dimensi 1 berpotongan dengan dimensi 1 membentuk sebuah dimensi 0. Sekarang bidang berpotongan dengan bidang. Bidang ini dimensi 2, ini juga dimensi 2. Perpotongannya adalah berupa garis ini, berupa garis. Garis ini terletak pada bidang tegak, garis ini juga terletak pada bidang yang mendatar. Bidang dimensi 2, bidang yang ini juga dimensi 2. Dimensi 2 berpotongan dengan dimensi 2 menghasilkan dimensi 1. Ya, menghasilkan dimensi 1 berupa garis. Garis itu kan dimensinya 1. Paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Nah, begitu juga kalau kita lanjut nanti, jika kalian nanti di perguruan tinggi barangkali, nanti ada dimensi 3 berpotongan dengan dimensi 3, maka akan menghasilkan dimensi 2. Nah, secara matematik ya, ada dimensi 0, ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Kalau ada 0, 1, 2, 3, tentunya ada 4, ada 5, ada 6, dan seterusnya. Sehingga dimensi pun juga seperti itu. Ada dimensi 0, dimensi 1, 2, 3,
tentu ada dimensi 4. Pak, gimana ya dimensi 4? Ya itu agak susah ya. Nanti mempelajarinya di perguruan tinggi mungkin. Untuk SMA cukup dimensi 3. Nanti suatu ketika akan Pak Ali tunjukkan. Pak Ali di laptop juga ada bagaimana cara memahami dimensi 4, tetapi perlu imajinasi yang cukup. Untuk sementara mungkin imajinasi kalian untuk membayangkan yang dimensi 3 saja dulu ya. Oke, sampai di sini ini tadi tentang posisi ya. Posisi antar unsur. Titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang terhadap bidang. Ya, sebelum Pak Ali lanjut, ada pertanyaan kah? Rasanya kalau memahami seperti begini tidak begitu sulit ya. Yang sulit adalah yang ngitung-ngitungnya ya. Pak, kalau ini saya mohon maaf lewatan soalnya tadi itu dipanggil. Nah, Pak, saya mau tanya, yang bentuk-bentuk ini dikasih garis itu biar kita bisa tahu jaraknya dekat ya, Pak? Biar tahu jaraknya dekat. Maksudnya gimana? Yang ini loh, Pak, yang gajah-gajah yang dikasih garis ini loh, Pak. Garis Yang ada titiknya itu loh. yang ini bukan? Bukan, Pak. Yang sebelah kanannya Bapak. Yang ini? Iya. Hah? Ya iya, Pak. Iya, Pak. Yang itu. Oh, ini tadi Pak Ali menjelaskan tentang posisi unsur garis dengan unsur bidang. Yang gambar yang ini gambar posisi garis terhadap bidang. Kalau seperti ini, maka ini dinamakan sejajar. Garis sejajar bidang. Gambar yang ini dinamakan garis menembus karena di sini ada titik yang ditembus. Namanya titik tembus. Titik tembus itu terletak pada garis, titik tembus juga terletak pada bidang. Ya. Sedangkan yang ini, gambar yang terakhir ini posisi garis terletak pada bidang. Ya, itu. Yang lain? Baik, Pak. Baik, Pak. Saya paham. Yang lain tidak ada? Nah, kalau nggak ada, kita sekarang mulai berhitung. Ini yang bagian yang menarik. Paling ingatkan kalian presensi, ya. Presensinya menggunakan tanda tangan, ada tanda tangannya, kemudian ada screenshotnya. Jadi pelajaran kita ini yang pakai HP silakan di screenshot, nanti ikut dikirimkan di presensi ya. Yang pakai laptop juga sama, bisa di screenshot, nanti screenshotnya digunakan untuk presensi juga. Pak, koneksi saya jelek, tidak kelihatan. Pak Ali, maaf. Hah? Nggak kelihatan? Iya Pak, gambarnya putih, koneksi saya. Kenapa? Gambarnya apa? Nggak kelihatan, koneksinya jelek Pak, maaf. Iya. Ada suaranya tapi nggak ada gambarnya, Pak. Iya Pak, ada suaranya tapi nggak ada gambarnya Pak. Gini, kalian yang merasa koneksinya mungkin agak terganggu, webcammu dimatikan. Webcammu dimatikan. Sudah Pak. Sudah, tetap nggak kelihatan. Sudah. Masih. Waduh. Masih enggak. Masih nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Pak Ali sedang merekam. Nanti videonya akan Pak Ali share di Google Classroom. Nanti kalian bisa mempelajari ulang.
Jadi yang nggak Pak, kelihatan, makasih. Terima kasih, Pak. yang nggak kelihatan nanti bisa mendownload videonya. Oke. Iya, Pak. Sekarang Pak Ali menggambar sebuah kubus. Caranya menggambar kubus, pertama membuat persegi, lalu membuat persegi lagi. Kemudian tinggal menghubungkan titik-titik sudutnya. Lalu kita beri nama titik-titik pojoknya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang seandainya ini panjangnya 2, yang ini juga 2, tentu saja semuanya akan 2 karena ini adalah sebuah persegi. Nah, Pak Ali ingin tanya, berapa jarak titik A ke titik E? Berapa jarak titik A ke titik E? 2. 2, betul. Berapa jarak titik B ke titik D? B ke D. Nah, kan? Masa pakai Pitagoras, Pak? Oke, caranya dari B ke D ini kita tarik garis lurus. Ya, kita tarik garis lurus karena ini garisnya ada di dalam, maka putus-putus garisnya. Tetapi kita juga masih kesulitan kalau seperti begini. Maka caranya kita melihatnya jangan dari sini, tapi mata kita arahkan di atas. Ya, kita letakkan di atas sini, lalu kita melihat ke bawah. Maka nanti kalau melihat ke bawah, tampilannya adalah sebuah persegi. Ini, dimana ini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D. Bisa membayangkan ya? Maka letakkan di atas, kamu lihat ke bawah sana. Maka ini A, B, C, D. Lalu kita mau mencari panjangnya BD ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Misalnya kita pakai yang segitiga yang atas misalnya. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC itu panjangnya 2 kuadrat, CD juga 2 kuadrat, 4 ditambah 4 8. Jadi BD sama dengan akar 8. Nah, akar 8 kalau disederhanakan, akar 8 disederhanakan menjadi akar 4 kali 2. Akar 4 keluar menjadi 2, yang akar 2 tetap. Jadi panjangnya BD adalah 2 akar 2. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak, tapi sebentar saya catat dulu ya, Pak ya. Oke, silakan dicatat. Pak Ali sekarang mau tanya, berapa panjangnya atau jarak titik A ke titik C? Titik A ke titik C, atau kalau yang ini A, C, berapa jaraknya? Ya sama dengan BD, ya kan? 2 akar 2. 2 akar 2. Oke,
Karena kan persegi itu yang sama aja Iya, permukaan. tapi itu begini akan sama. Oke, Pak Ali tanya lagi. Berapa jaraknya titik B ke titik G? B, G. Sama, Pak. Sama, betul. Kalau D itu kayak gini juga kan ya. Oke. Yang jarak 2 titik yang jaraknya sama dengan BD selain AC, BG itu masih ada lagi, yaitu jarak C dengan F, jarak F dengan H, jarak E dengan G itu juga sama semua ya. Jarak A dengan H, jarak E dengan D ini juga sama, E dengan B gitu ya. Itu adalah jarak-jarak yang sama. Nah, sekarang yang berbeda yaitu jarak titik A ke titik G. Berapa jarak A ke G? Maka kita gambar, kita tarik garis A ke G gitu. Ya. Kita tarik A ke G. Lalu kita coba membuat segitiga yang memuat garis AG. Kira-kira segitiga apa yang memuat garis AG? Apa kira-kira? Siapa yang punya ide? GAC? Iya, betul. BAC. Nah, maka ini saya tarik dari A ke C. Apakah ini satu-satunya segitiga yang memuat garis AG? Masih adakah segitiga yang lain? Ada. Ada. Oh, oke, yang lain nggak kita perhatikan. Kita gunakan yang ini aja dulu. Segitiga ACG. Segitiga ACG itu kalau melihat dari samping begini seolah-olah tidak siku-siku. Tetapi kalau kita geser mata kita ke kanan sedikit, maka itu sebenarnya segitiganya siku-siku. Kita gambar di luar. Mestinya begini gambarnya. Ini A, ini C, ini D. Siku-sikunya di C. Nah, CG panjangnya sama dengan ini tadi, 2. AC panjangnya sama dengan BD, yaitu 2/2. Nah, kalau kita mau mencari panjangnya AG, berarti kita gunakan Pitagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat, ini langsung angkanya saja, 2/2 kuadrat ditambah CG panjangnya 2 kuadrat, CG kuadrat. Nah, sekarang mulai berhitung. Gimana caranya mengkuadratkan 2/2 kuadrat? Caranya yang 2 ini dikuadratkan, lalu yang akar 2 juga dikuadratkan. Yang pertama, 2 kalau dikuadratkan 4. Kalikan akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, jadi tinggal 2. Tambah yang ini 2 kuadrat 4. Sama dengan 8 ditambah 4 12. AG kalau begitu sama dengan akar 12. Bisa disederhanakan. Akar 12 itu 4 kali 3. 4 kalau keluar dari akar itu menjadi 2. 2 akar 3. Betul, 2 akar 3. Jadi itu panjangnya AG.
Ya, jadi rupanya teori yang kalian pelajari di SMP masih diperlukan, teorema Pythagoras. Sambil mencatat, kalau ada yang mencatat, sudah selesai ya, saya hapus. Sebentar Pak, barangkali ada yang mau nyatet Pak. Kamu sudah selesai belum? Sudah Pak. Sudah. Apa ini yang belum? Yang lainnya tidak merespon. Tidak ada pertanyaan kah? Sebentar Pak, saya mau nyatet. Oh, silakan. Yang bergabung sudah 30 orang. Jangan lupa screenshot, nanti dikirim. Presensinya ditutup jam 10 lebih 30. 30. Ada yang tahu bagaimana caranya screenshot pakai laptop? Pakai sniping tool. Pakai sniping tool atau juga bisa tekan tombol PRNT SCR, print screen, di kanan atas. Itu kalau ditekan tombol PRNT print SCR, itu screen, singkatan screen, nanti sudah masuk ke memori, lalu kemudian buka paintbrush, di paste gitu aja sudah masuk di paintbrush. Sudah ya? Sudah belum? Belum Pak, saya masih mau cari cara gimana cara screenshot. Sniping tool. Windowsmu Windows berapa? Ya Windows 10. Windows 10. Oh, ada sniping tool di program, di pencariannya itu kamu ketik snip, SNIP begitu, nanti dia akan mencari sendiri sniping. Kalau yang Windows 10 bahkan juga bisa merekam video aktivitas layar tanpa program, karena programnya sudah include di Windows 10. Caranya tekan tombol Windows sama G bareng. Tombol Windows sama G. Nanti akan muncul aplikasi tambahan dari Windows, yaitu untuk merekam. Baik, sudah cukup Pak menulisnya? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini Pak Ali hapus.
Sudah dicatat. Nah, ini Pak Ali kembali ke zamannya Pak Euclid. Ya, Pak Ali ingin kalian tahu bahwa dulu ketika Pak Euclid mempelajari geometri ini, bahwa Pak Euclid mengatakan ada 3 unsur dalam dimensi 3, titik, garis, dan bidang. Bahwa titik itu nggak bisa dipenjelaskan, ya digambar saja, tul gitu, itu titik. Sementara garis yang dimaksud oleh Pak Euclid, garis itu yang dimaksud adalah garis lurus, bukan garis yang seperti begini, bukan. Ini bukan garis yang dimaksud oleh Pak Euclid. Garis oleh Pak Euclid itu adalah lurus, ya. Lalu ada yang tanya, Pak, apakah ini juga garis lurus yang begini nih? Iya, saya bilang begitu. Tapi dia mengatakan, loh Pak, itu gak lurus Pak, itu garis tegak. Ya sama, tegak, mendatar itu hanya posisi. Tetapi dia itu lurus, tidak melengkung, tidak seperti begini. Ya. Nah, garis yang dimaksud oleh Pak Euclid adalah garis lurus dan bisa diperpanjang semau gue. Artinya bisa dipanjang. Kalau misalnya ini tadi gambarnya hanya segini, mau saya perpanjang sampai segini, boleh. Mau diperpanjang sampai nembus sana, ya boleh. Itu tetap garis juga namanya. Diperpanjang ke kiri juga boleh. Ya, sepanjang-panjangnya semau gue gitu. Itu yang dimaksud garis. Ya, garisnya garis lurus, bukan garis melengkung. Kemudian yang ketiga, bidang. Yang dimaksud bidang oleh Pak Euclid itu adalah bidang yang mendatar. Nah, seperti begini atau papan ini juga bidang datar. Nah, bidang ini yang dimaksud oleh Pak Euclid, bukan bidang melengkung seperti bola begitu. Itu enggak termasuk dalam bahasannya Pak Euclid. Pak Euclid mendefinisikan, memberi penjelasan tentang bidang itu adalah yang dimaksud bidang datar. Dan ada lanjutannya. Sebuah bidang ini bisa diperluas. Artinya diperluas itu, kalau garis itu hanya ke kiri ke kanan begitu ya. Tetapi kalau bidang itu bisa ke semua arah. Kalau yang ininya yang diolor begitu ya jadi begini. Kalau pojoknya tok yang diolor mungkin nanti jadi begini gitu. Kan jadi lebih luas. Ya. Jadi bidang itu adalah bidang datar dan bisa diperluas. Seberapa luas? Semau gue juga. Ya. Maunya berenang di sini ya sudah. Ini ya tetap bidang juga. Nah, oleh sebab itu orang matematikawan yang generasi berikutnya itu mengembangkan. Ya. Ada matematikawan yang bernama Riemann. Riemann. Pak Riemann ini mempertanyakan ketika mempelajari tentang geometri ini di dalam matematika dinamakan bidang geometri. Pak Euclid disebut sebagai bapaknya geometri. Nah, salah satu teori yang disebutkan oleh Pak Euclid bahwa sebuah segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat. Kita menggambar segitiga apa saja, kalau 3 sudutnya itu dijumlahkan maka sama dengan 180 derajat. Nah, Pak Riemann yang mempelajari ini membantah, dan bantahannya itu memang benar.
Pak Riman bisa membuktikan bahwa kalau segitiga di jumlah besar ketiga sudutnya, ternyata jumlah besar ketiga sudutnya lebih dari 180. Nah, yang ditemukan oleh Pak Riman ini berikutnya dinamakan geometri lengkung, ya, geometri yang tidak mendatar. Kalau Pak Euclid geometrinya datar, tetapi kalau Pak Riman itu geometri yang melengkung. Nanti kalau kalian mempelajari matematika lebih tinggi lagi, kalian akan tahu bahwa sebenarnya geometri matematika ini masih bisa dikembangkan lagi, ya. Masih ada kesempatan. Kalau ada di antara kalian yang tertarik untuk mempelajari matematika, silakan, dan bisa nanti mengemukakan teori. Dan kalau aku bisa mengemukakan sebuah teori, ya dicatat di buku penelitian, lalu tulis ini sebagai teori penemuanmu, lalu kamu seminarkan, ya. Kalau diseminarkan, kamu bisa menjawab semua pertanyaan dari audiens, kamu bisa menjelaskan mereka dan paham. Tingkatkan lagi seminarnya. Kalau tadi itu mungkin hanya level kampus, bisa ditingkatkan level nasional. Nanti kalau sudah berhasil, tingkatkan lagi level internasional. Nah, kalau sudah level internasional, semua orang di dunia tahu, maka disitulah nanti kamu akan terkenal, akan dikenal bahwa ini adalah teori, misalnya namamu Abdullah, misalnya teori Abdullah, ya, seperti ini tadi geometrinya Pak Euclid, ya. Dan di bidang matematika masih sangat dimungkinkan, matematika masih bisa dimungkinkan untuk berkembang. Nah, itu tadi yang dimaksud 3 unsur, ya, titik, garis, bidang, yang menurut Pak Euclid garis itu bisa diperpanjang, bidang bisa diperluas. Nah, untuk memahami lebih jauh, ya, tentang dimensi di atasnya dimensi 3, suatu ketika nanti Pak Ali ingin menunjukkan kalian. Tapi sekarang kita fokuskan ke sini dulu, karena kita terbatas pada waktu, bahwa nanti materi kalian yang semester 2 itu harus saya tarik ke semester 1 ini, supaya nanti di semester 2 kalian sudah fokus pada ya, kalau dulu ada UN, ya, ada UNAS, tetapi sekarang mungkin tidak tahu apakah ada pengganti dari UNAS, tapi yang jelas UN sudah nggak ada. Nah, kalau ada pengganti, penggantinya apa itu juga belum tahu, ya. Tapi yang jelas kalian harus siap-siap, paling tidak untuk menyiapkan SBMPTN, ya. Kalau seandainya kalian nanti lulus di SNMPTN yang jalur undangan, ya alhamdulillah. Tetapi kalau di SNMPTN-nya masih belum beruntung, kalian harus siap ke SBMPTN. SBMPTN itu melalui jalur tes juga. Oke, itu penjelasan tentang ini, ya. Jadi kita akan lebih cepat. Nah, berikutnya lagi, kalau kalian tidak ada yang bertanya, Mbak Ali akan melanjutkan. Kita nanti akan banyak latihan, ya, karena untuk jarak ini, jarak dalam dimensi 3, kita akan banyak menghitung, termasuk juga di dalam geometri ini kalian juga akan belajar berabstraksi, ya, belajar membayangkan. Seperti contohnya begini.
kalau ada sebuah kubus A B C D A B C D E F G H, lalu saya membuat garis CE, ya, saya membuat garis dari titik C ke titik E. Karena C itu di belakang karena E-nya di depan, maka garis CE-nya ada di dalam, sehingga kita gambarnya putus-putus. Nah, kita membayangkan sekarang kalau CE itu sebagai garis yang kita utamakan, bidang segitiga apa yang bisa kita buat? Ada berapa segitiga yang bisa kita buat? Nah, pertanyaan itu mengajari kita untuk berabstraksi. Jika CE ini yang harus termuat, maka segitiga, salah satu segitiga yang memuat CE itu adalah dari E ditarik ke A ke bawah, lalu A ke C. Jadi segitiganya ACE. Itu salah satu. Bisa juga segitiga yang lain, ya. Misalnya E ditarik ke B, B ke C, akan juga terbentuk segitiga BCE. Dan kalian bisa mengembangkan, ya. Atau paling tidak nanti kalau ketemu teman, supaya saling membangkitkan semangat, buat pertanyaan kepada temanmu, ya. Ada berapa segitiga dalam kubus ini yang memuat CE? Siapa yang bisa menyebutkan paling banyak dan bisa menunjukkan? Nah, itu yang berarti abstraksinya lebih bagus, ya. Yang kedua, sekarang yang kedua, kalau Pak Ali membuat segitiga BCE, di sini memang belum digambar, tetapi kita bisa berabstraksi, kita bisa membayangkan dari titik B ke C, C ke E, E ke B. Nah, pertanyaannya, kalau kita gambar segitiga BCE, maka segitiga BCE itu bentuknya segitiga apa? Apakah segitiga siku-siku? Apakah segitiga lancip? Apakah segitiga tumpul? Nah, ini juga mengajar kita berabstraksi. Nah, untuk belajar berabstraksi ini, maka kita gunakan cara, ya, kita gunakan teknik untuk mengetahui apa bentuk segitiga BC ini. Kalau kita memandangnya dari depan begini, seolah-olah sudut EBC ini tumpul, ya, atau apa, setengah apa ini, ya. Ya, tidak yakin lah, ya, tidak yakin. Nah, supaya yakin maka kita bisa menggambar bidang yang memuat BEC, ya. Kita cari bidang yang memuat segitiga BEC, BCE. Mana bidang yang memuat BCE? Yang memuat bidang BCE adalah bidang BCHE. Nah, ini BCHE. BCHE itu memuat segitiga BCE. Nah, untuk mengetahui bentuk segitiga BCE, kita lihat dulu yang BCHE. Berbentuk apa BCHE itu? Kita lihat. BC itu sejajar dengan EH. Ya, sejajar dengan EH. Sedangkan BE sejajar dengan CH. Oh, kalau begitu ini segi 4, ya. Yang depan-depannya, sisi-sisi berhadapannya itu sejajar. Terus ditambah lagi. Ini
BE dengan BC ini adalah siku-siku. Kenapa? Karena garis EB ini terletak pada bidang depan, sementara BC ini terletak pada bidang samping. Nah, bidang depan dengan bidang samping ini siku-siku, sehingga garis ini dengan itu juga siku-siku. Maka kalau mata kita letakkan ke sebelah sini, melihat BCE itu akan berbentuk persegi panjang. Ini B, ini C, ini H, ini E. BC panjangnya ya sama dengan rusuk, sedangkan EB itu kalau katakanlah ini panjangnya 2, maka BE panjangnya 2 akar 2. CH sama 2 akar 2, yang ini 2. Jadi itu adalah gambar persegi panjang. Lalu kita ingin mengetahui segitiga BCE. Ini BCE. Nah, tinggal ditarik garis. Nah, sekarang tampak segitiga BCE itu adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk yang meyakinkan bahwa BC itu tegak lurus terhadap EB, kalian juga bisa membayangkan begini. Kalau ini sebuah buku, ya, sebuah buku, kemudian atau sebuah bidang datar begini, ya, sebuah bidang. Kemudian ini ada ini apa namanya? Katakanlah ini lantai gitu ya, lantai. Lalu ini tiang yang tegak lurus begini. Kemudian pada titik tembus di sini ada titik tembusnya, ya. Lalu dibuat garis pada lantai, tapi harus melewati titik tembus. Jadi ada ke sana gitu, banyak sekali, tapi harus lewat titik tembus. Maka garis-garis tadi terhadap tiang ini pasti akan tegak lurus. Kenapa? Ya karena garisnya ini tegak lurus terhadap lantai, sehingga garis ini, ya, tiang ini dengan semua garis pada lantai yang melewati titik tembus juga tegak lurus terhadap ini. Nah, itu cara untuk meyakinkan bahwa CB itu tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada bidang depan yang melewati titik B sebagai titik tembus, ya. Nah, dengan demikian maka BC itu akan tegak lurus dengan BE. Jadi yang ini tegak lurus. Ya, di menit 3 itu akan banyak mengajari kita tentang berabstraksi, juga belajar menghitung, mengingatkan tentang teorema-teorema Pythagoras. Oke, ini karena sudah jam 10:17 sudah lewat dan kayaknya sudah habis. Sebelum Pak Ali akhiri, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti setelah ini nggak sampai sore, nanti Pak Ali akan membuat latihan-latihan, ya, untuk kalian kerjakan sebagai tugas. Nanti Pak Ali letakkan di mana? Akan Pak Ali letakkan di forum, ya. Nanti kalian bisa lihat di forum, di tugas. Nanti kalian kerjakan lalu kalian kirim, gitu ya. Ya, mungkin nggak sampai sore nanti Pak Ali akan Baik, kirim. Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dari